keberadaan Kalista ini memberikan dampak di mana kita bisa memberikan end-to-end solutions, mulai dari planningnya, bahkan operationsnya, fleetnya, dan lain sebagainya itu nanti akan disediakan oleh Kalista. Kalau kita lihat dari impact ke customer lah ya, end user atau si penumpang ini juga sebenarnya cukup happy dengan adanya akap yang didasari oleh EV kan sebetulnya, karena ini baru pertama sepertinya di Indonesia. Runningnya juga sekitar 540-an kilo ya, 540-an kilo. Ini juga membuktikan sebetulnya betul sekali jalan. Ini membuktikan sebetulnya kalau EV ini bukan hanya jarak-jarak pendek aja sebetulnya. Mindsetnya mungkin di masyarakat masih apakah bisa ini jalan jauh pakai EV kan. Ya, baik. Sekarang saya bersama dengan Bapak Rono Purnomo Yunarto selaku General Manager Business Development Kalista, dan disambungkan dengan Bapak Sidik Jiwando selaku Operation Manager Kalista. Selamat pagi Bapak-bapak. Pagi. Terima kasih sudah berkenan untuk menerima dari Transgunyu di kantor dari Kalista, Pak. Oke, mungkin ke Pak Rono dulu ya, Pak. Menarik terkait profil dari Kalista nih, Pak. Mungkin bisa ceritakan latar belakang dan mungkin motivasi awalnya Pak untuk didirikan Pak. Oke, jadi kalau kita bicara ke belakang, sebenarnya kita ini part of Indica Energy Group pada dasarnya gitu. Jadi kita memang dibangun oleh holding company kita yaitu Indica Energy, di mana sebetulnya mempunyai visi yang sangat baik menurut saya. Jadi memang visinya adalah pertama kita ini mau berperan aktif agar 2050 itu terkait dengan penurunan emisi atau terkait karbon itu bisa berperan serta di sana. Lalu di 2028 sebetulnya memang ada visi yang kita kejar juga di holding di Indica Energy, itu untuk mendapatkan 50% non-coal revenue, karena kan yang saat ini kita tahu memang Indica Energy banyak bergerak di area pertambangan dan lain-lain. Nah saat ini memang sudah mulai shifting, akan ada visi di mana ada 50% revenue itu datang dari non-coal. Nah, memang secara holding juga membentuk Indica Energy, membentuk Kalista, dalam hal ini mempunyai tujuan untuk sebetulnya membangun ekosistem yang cukup komprehensif untuk mobilitas maupun untuk EV secara khusus ya. Jadi dibentuk suatu ekosistem yang end-to-end solutions, di mana ini menjadi cikal bakalnya Kalista. Nah, Kalistanya sendiri sebenarnya dibangun untuk menyediakan solusi untuk beberapa sektor, khususnya memang untuk commercial vehicle. Jadi memang keberadaan Kalista ini memberikan dampak di mana kita bisa memberikan end-to-end solutions, mulai dari planningnya, bahkan operationsnya, fleetnya, dan lain sebagainya itu nanti akan disediakan oleh Kalista. Hopefully memang Kalista bisa menjadi katalisator di sana, sehingga bisa memberikan impact yang cukup positif. Jadi memang dengan dukungan dari holding, dari Indica Energy, mudah-mudahan semuanya yang berkolaborasi di sana, ekosistemnya bisa dapat dipenuhi, sehingga kita bisa memberikan yang sangat baik untuk Indonesia dan untuk industri EV pada umumnya. Oke, persisnya berarti Kalista ini running di tahun berapa Pak? Kita memang start di 2023. 2023, oke. 2023 kita mulai, di sana kita mulai berkenalan dengan transportasi yang memang ada kebutuhan untuk shifting ke EV. Mostly di 2023 memang kita ke transportasi umum.
Lalu di 2024 juga kita mulai bergerak ke beberapa sektor lanjutannya. Memang sebetulnya kalau di awal didirikan kita sudah punya 3 sektor yang kita hopefully bisa bantu untuk transisi ke elektrik ya. Sebetulnya pertama di area transportasi umum, kedua di logistik, ketiga di mining and plantation di tambang dan perkebunan. Ya, pada dasarnya itu. Jadi kita coba selalu ekspansi, mendorong berbagai sektor untuk juga bisa transisi ke listrik sebetulnya. Dari 2023 ini secara milestone dan growth-nya seperti apa, Pak? Kalau bicara growth atau bicara milestone, sebetulnya kita itu saat ini kan sudah berjalan di beberapa sektor ya. Kita mengawali memang ada di transportasi umum. Jadi pada dasarnya awalnya kita melakukan trial di sana, kita memberikan edukasi, transfer knowledge, lalu kita start memang kalau untuk komersialisasi ada di Medan, diawali dengan itu di 60 unit basis. Saat ini memang Medan menjadi satu-satunya kota yang transportasi umumnya atau busnya hanya memakai EV. Untuk yang layanan dalam kota itu ya? Betul, untuk layanan dalam kota. Jadi itu menjadi salah satu hal yang positif. Lalu kita juga sudah memberikan layanan, bentuknya banyak ya. Jadi bisa kita transfer knowledge tadi, atau bisa memberikan trial, atau bentuknya bisa berbagai macam, di mana itu akan ada hubungannya dengan transisi ke listrik dan bagaimana membantu atau memberikan impact yang cukup positif. Jadi memang berbagai kota kita sudah coba bantu, seperti Medan sudah pasti, kemarin di Jambi dan Pekanbaru kita juga sudah ngobrol di sana, lalu di Bogor, di Surabaya, di IKN maupun Balikpapan juga kita sudah ngobrol di area sana. Untuk logistik sektor sendiri, kita sudah melakukan berbagai trial sebetulnya. Kebutuhannya bisa blind van misalnya, atau CDD, CDE itu sebenarnya sudah kita lakukan trialnya. Kemarin yang sudah berjalan juga sudah ada. Jadi seperti misalnya kita sudah trial di EcoCare, kalau pernah dengar, di Aizen maupun di Fresh Factory. Nah, mereka sebetulnya sudah melakukan fase trial dulu dan beberapa sudah berjalan komersial sampai saat ini. Kalau untuk mining memang kita masih ongoing proses, banyak pembahasan transfer knowledge dan lain-lain. Jadi hopefully dari sana juga kita bisa coba buka Pandoranya. Nanti kita bisa masuk ke sana dan memberikan transisi juga, di mana itu memberikan efisiensi dan optimalisasi dalam operasional. Yang menarik adalah bahwasanya Kalista ini kan punya visi untuk dekarbonisasi, Pak, yang untuk di Indonesia ini. Secara wujud konkretnya untuk dalam bentuk layanan dan produk ini seperti apa, Pak? Jadi kita ini sebenarnya tailored ya. Jadi kalau kita masuk ke customer, kita tuh nggak mau cuma kita kasih fleet, kita taruh charger, terus nanti silakan bapak-bapak pakai atau ibu-ibu pakai misalnya. Jadi kita nggak ke sana. Bentuk konkretnya sebetulnya kita tuh punya layanan yang cukup end-to-end. Jadi mulai dari consultation and planning. Kenapa harus ada consultation planning? Sebetulnya tuh kita melihat mereka tuh kalau shifting, mereka tuh nggak mau mengganggu operasional yang sudah berjalan sekarang. Jadi dengan adanya consultation dan planning, kita sesimpel gini, charge-nya sekian lama, charge-nya kapan, nanti headway-nya seperti apa, atau pola-pola operasi yang tidak bisa terganggu, nanti akan kita coba fine tuningkan. Kalau pakai EV akan jadi seperti apa. Nah, itu kita awali dari sana dulu. Jadi calon-calon partner atau klien juga sudah akan nyaman dengan transisinya. Lalu sebetulnya kita juga setelah melakukan itu akan ada fase uji coba. Jadi memang kalau di industri di Indonesia memang mostly kan pengen nyobain dulu. Jadi jatuhnya kayak trial kalau pakai EV dengan pola planning yang sudah dibuatkan oleh Kalista ini works apa enggak, berjalan dengan baik atau enggak, efisiensinya kelihatan atau enggak, secara operasional perusahaan juga terganggu atau tidak. Nah, selama fase trial ini akan membuktikan, atau Kalista juga akan terus mendampingi kalau hal-hal yang tadi disebutkan sebenarnya tidak akan punya impact yang negatif, malah sebetulnya nanti akan memberikan pola operasi yang rapih, efisiensi juga akan kelihatan dari sana. Lalu sebetulnya setelah itu
setelah kita lakukan uji coba nanti akan ada evaluasi bersama misalnya. Lalu sebetulnya juga kita bermain di IoT kan. Jadi secara end-to-end solution juga IoT kita juga akan gerak terus. Ini akan membantu melihat keadaan mobilnya seperti apa, mulai dari kondisi baterai, kondisi mobil, bahkan sebetulnya sampai driver behavior juga bisa kelihatan. Jadi kalau dengan adanya driver behavior ini, kalau kita bicara perkotaan, driver behavior kan akan berpengaruh kepada layanan misalnya. Lalu untuk mining dan logistik pun juga sama, karena yang goods yang dibawa misalnya itu juga sangat-sangat memberikan impact kepada output yang dicoba dihasilkan oleh masing-masing customer. Jadi mulai dari sana semuanya secara konkret kita lakukan, lalu nanti hasilnya seperti apa kita akan evaluate bersama, efisiensinya seperti apa juga akan terlihat. Dan setelah running juga pastinya akan memberikan impact terhadap lingkungan juga kan. Jadi itu beberapa hal konkret yang kita coba lakukan, yang kita coba dampingi customer, sehingga mereka juga merasakan impact-nya. Dalam konteks mengganggu itu yang tadi Pak Rono sampaikan, apakah ada ketakutan mendisrupsi pola bisnis yang sebelumnya gitu atau gimana? Iya betul, jadi gini, kalau simpelnya kan customer kita atau beberapa industri yang sudah nyaman dengan ICE ya, atau mobil-mobil dengan bensin bahan bakarnya, mereka tuh pola operasionalnya mostly saya cuma butuh beberapa menit buat ngisi terus jalan lagi, gitu kan. Pada dasarnya gitu, sesimpel itu. Cuma ketika shifting ke EV, ada beberapa pola yang harus disesuaikan memang. Mulai dari pengisian listrik, kalau kita nge-charge mungkin bisa 1 jam, 1,5 jam kalau sampai full. Cuma kalau kita bicara utilisasinya, bisa jadi pada saat pengisian nggak perlu dari low battery sampai ke penuh sebetulnya. Hal-hal kayak gitu sebetulnya yang perlu teredukasi atau diberikan transfer knowledge kalau memakai EV dengan pola operasional yang kita coba buatkan, itu sebenarnya tidak akan mengganggu. Karena kan kalau kita bicara industri, saya ambil contoh mungkin industri logistik ya, atau mining. Logistik ini kan pola operasionalnya macam-macam. Apalagi kalau secara konteks item logistik ini bisa jadi menjadi kebutuhannya si customer kita misalnya, tapi polanya berubah-berubah. Nah ini kan kita nggak bisa planning kan kayak di transportasi umum, misalnya bus di kota yang sudah pasti berapa ratus kilometer, rutenya itu aja, itu kan nggak bisa. Nah mereka tuh pasti ada kekhawatiran kalau saya pakai mobil listrik, ini mati tengah jalan kayak baterainya gitu. Ada ketakutan downtime di jalan. Betul, ada downtime di jalan. Karena kan kalau logistik atau mining, dia nggak bisa kehilangan waktunya. Jadi kalau ada waktu yang terbuang, dalam hal ini SLA mereka ke customer-nya nggak tercapai. Nah jadi itu yang coba kita bantu, yang kita dorong. Kalau memang dengan pola operasional yang jelas, yang kita dampingi dari awal, seharusnya akan tidak jadi masalah. Ada beberapa indikator atau ada beberapa parameter-parameter yang harus kita sesuaikan dahulu, dan itu harus diinfokan atau ditransfer knowledge-kan ke customer agar secara operasional itu akan berjalan secara optimal dan mendapatkan efisiensi yang cukup lumayan, karena kita bicara antara cost-nya memakai bahan bakar listrik dan dengan BBM, itu juga akan kelihatan. Belum lagi impact ke lingkungan, dan kalau kita nyenggol-nyenggol ESG, itu udah sangat-sangat punya peran yang cukup positif di situ. Per hari ini berarti produk atau layanan Kalista apa saja Pak? Dan mungkin yang paling besar secara revenue terhadap perusahaannya. Kalau kita bicara 3 sektor tadi, pasti produk kita kan sebenarnya tailored solutions ya, yang end-to-end tadi. Jadi kita nggak bisa bicara produk kita adalah fleet gitu misalnya, atau kita nggak bisa bicara produk kita adalah charger. Kita mainnya di ekosistem secara utuh. Jadi kalau bicara produk, kita pasti memberikan end-to-end solutions, itu satu. Lalu kalau bicara sektor, kita memang yang paling banyak memang saat ini, karena kita mengawali di area sana juga, ada di transportasi umum yang publik. Saat ini kan memang kita sudah sekitar 60 bus ya di Medan. Lalu kita juga ada di Transjakarta juga 26. Jadi memang di Medan kita bekerja sama dengan Bluebird. Lalu untuk di Transjakarta kita bekerja sama dengan Damri sebagai operator. Ekosistemnya kita siapkan. Jadi
secara impact ke pendapatan tadi ya, karena pertanyaannya adalah revenue, itu memang masih dari perkotaan. Cuma saya nggak mau ninggalin satu lagi. Sebetulnya satu lagi tuh ada, kita tuh punya bisnis di SPKLU. Jadi kalau secara 3 sektor kita memang end-to-end solutions ya, yang di transportasi umum, logistik maupun mining and plantations. Tapi di SPKLU kita juga saat ini cukup aktif di sana. Karena kita lihat pertumbuhan dari mobil EV yang passenger pun sudah cukup besar, kita pengen berkontribusi untuk memberikan ekosistemnya juga. Jadi secara infrastruktur, kita siapkan beberapa SPKLU maupun beberapa mesin yang sudah ditanam. Kalau saya bisa infokan, mungkin kalau untuk SPKLU sendiri, itu sudah lebih dari 115 area. Kan kalau SPKLU ada satu SPKLU misalnya banyak mesin ya. Nah, jadi kalau di SPKLU sendiri 115 SPKLU kalau nggak salah. Untuk mengcover berapa area, Pak? Sebenarnya itu di wilayah Indonesia. Jadi nggak hanya di Jawa, kita ada di Bali, kita ada di Jawa Barat, kita ada di Jawa Tengah. Jadi di beberapa area sudah ada kita taruh di sana SPKLU tersebut. Ini sudah lebih dari 115-an SPKLU. Lalu untuk mesin, kalau nggak salah ya kita ada 218 mesin yang sudah kita tanam. Itu hopefully juga bisa memberikan percepatan elektrifikasi di Indonesia dari sisi passenger juga. Jadi kita end-to-end solution, the whole ecosystem, mudah-mudahan bisa di-cover oleh Kalista. Mulai dari sektor, yang 3 sektor tadi, lalu SPKLU. Itu sih. Untuk SPKLU sebenarnya kita bekerja sama dengan Voltron. Voltron sebagai operator. Jadi Kalista berkolaborasi dengan Voltron untuk memberikan juga impact yang positif dan perkembangan EV yang cukup signifikan. Jadi infrastrukturnya kita siapkan bareng-bareng Voltron sehingga ekosistem di Indonesia juga makin bisa ada percepatan untuk elektrifikasi. Voltron ini spesialisasi yang EV charger itu, Pak? Betul, mereka partner kita untuk mengoperate chargernya. Pak, terkait solusi end-to-end yang tadi disampaikan, mungkin bisa lebih rinci diuraikan, Pak, dari perencanaan, pembiayaan, operasi, dan sampai di penjualannya, Pak. Jadi memang itu ada step-stepnya, Mas. Pertama perencanaan yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau bisa bicara perencanaan untuk ketiga sektor memang sangat diperlukan karena yang saya sampaikan tadi pola operasional sangat mempengaruhi kegiatan bisnisnya masing-masing customer. Lalu setelah ada fase planning, kita akan ada fase trial. Fase trial juga mengambil sudut pandang apakah ini benar atau tidak bisa memberikan dampak yang efisien maupun operasional yang makin rapi lah pada dasarnya gitu. Setelah itu memang kita juga dilengkapi dengan IoT. IoT-nya juga sudah pasti tertanam di sana. Lalu kita ada tim operasional yang akan jagain terus si ekosistem itu ya Pak, maupun fleet maupun charger. Itu semua nanti akan dijagain oleh teman-teman operasional. Jadi pada dasarnya itu akan dijaga. Lalu kita kalau bicara after sales atau purna jual, kita ini berpartner dengan berbagai macam APM. Jadi memang kita brand agnostik, kita tidak seperti teman-teman distributor yang memang memegang 1 atau 2 merek aja. Tapi kita sebenarnya lebih tailored ke kebutuhan dari si customer-nya. Jadi customer mana kita coba sesuaikan dengan produk APM mana yang paling sesuai. Nah after sales-nya pun kita bekerja sama dengan APM tersebut. Jadi secara maintenance yang berkala maupun non berkala juga bisa kita layani. Sehingga itu bisa menjadi satu keyakinan ya dari customer untuk pola operasinya atau fleet yang dipakai juga tidak akan ada masalah. Jadi hal-hal tersebut memang kita selalu gunakan atau kita utilisasi dengan baik sehingga mereka juga tidak perlu khawatir dengan solusi yang Kalista tawarkan. Artinya secara solusi end-to-end yang dimaksud itu bisa customize sesuai kebutuhan dari customer itu ya Pak ya? Betul, bisa customize. Cuma pada dasarnya kita secara template, secara solusi yang kita tawarkan memang itu harusnya sudah embed. Karena dalam hal ini Kalista kan menjadi pendamping customer ya dalam transisi, dan hal-hal tersebut tuh sudah menjadi key point factornya yang harus dilakukan agar proses transisinya juga berjalan lancar sebetulnya. Jadi
bukan pick and choose sebetulnya, tapi lebih ke layanan-layanan tersebut sudah embed di Kalista, akan menjadi layanan end-to-end solutions-nya Kalista, sehingga customer bisa langsung plug and play, langsung dipakai aja sesuai kebutuhan dan operasional, tidak terganggu. Oke, baik. Di luar visi dari dekarbonisasi dari Kalista kan di misinya kan menyebut spesifik ada 3 industri, Pak. Transportasi, logistik, dan tambang nih, Pak. Ya. Kenapa 3 sektor itu, Pak? Jadi betul, karena gini, 3 sektor ini kan mempunyai peran yang cukup aktif dalam menyumbang emisi sebetulnya. Jadi kalau kita bicara transportasi umum, ridersnya transportasi umum kan udah kelihatan berapa banyak. Lalu memang ini menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Dari situ juga bisa menyampaikan portofolionya Kalista dalam membangun ekosistem EV yang cukup komprehensif dan mengurangi karbonisasi. Lalu kalau kita bicara logistik, memang secara ya kalau kita bicara commercial vehicle, memang intinya logistik dan mining kan menjadi hal yang harus diperhatikan. Apalagi kalau kita lihat logistik sector, semua orang sekarang punya kebutuhan kirim barang kan, mau pakai motor, mau pakai CDD, CDE, maupun truk-truk besar untuk logistik sektor tuh pasti akan menyumbang emisi yang cukup tinggi juga. Makanya selaras dengan pertumbuhan ekonomi yang semuanya dikirim sekarang, itu juga kita masuk ke area sana untuk bisa memberikan impact yang cukup positif. Lalu kalau untuk mining sudah jelas, mining dan pertambangan ini kan emisinya juga cukup tinggi, di mana hal-hal tersebut juga perlu kita consider atau perlu kita dalami lagi untuk kita coba bantu transisi ke EV sebetulnya. Jadi kalau tadi sempat mention terkait logistik pakai motor misalnya, itu juga sebenarnya kita kan salah satu portofolio kita juga ada commercial vehicle yang motor sebenarnya, yang e-two-wheelers lah ya. Nah itu juga kita berkolaborasi dengan Alfa. Kebetulan Alfa juga salah satu sister company kita juga. Masih under dari Indica. Betul, under dari Indica Energy. Jadi so far memang kebutuhan dari customer kami ini speknya bisa dipenuhi oleh Alfa untuk yang motor ya. Jadi Alfa menjadi salah satu partner yang kredibel juga buat Kalista dalam pengembangannya. Kalau kita bicara distributor untuk beberapa four wheelers, sebenarnya kita juga kalau tadi kita ngomongin FPM banyak karena kita brand agnostik, sebenarnya di sini juga ada Invi. Invi juga salah satu sister company juga, mereka juga salah satu distributor untuk brand tertentu. Jadi mostly kita kerjasama dengan banyak pihak untuk penyediaan brand-brand atau APM yang bisa menghubungkan atau memberikan layanan berkolaborasi dengan Kalista untuk dekarbonisasi yang tadi sih. Oke, dari ketiga sektor itu sesuai yang disampaikan Pak Ron tadi, secara milestone itu kan baru sektor transportasi yang masih bisa dioptimalkan, Pak. Kenapa kalau untuk yang logistik dan tambang ini? Logistik dan tambang sebetulnya menjadi poin yang krusial juga untuk kita masukin ya. Karena kalau kita tadi bahas yang transportasi publik, betul transportasi publik udah kita masukin, jadi memang sudah mengawali Kalista lagi awal. Jadi yang tadi saya sampaikan juga, kita sudah masuk ke Medan, lalu kita sudah masuk ke Transjakarta. Dalam versi jumlah unit memang sudah cukup banyak di transportasi umum. Itu mengawali kita untuk mempunyai kredibilitas juga dalam hal pengelolaan atau dalam hal memberikan layanan yang berhubungan dengan end-to-end solutions-nya shifting ke EV. Nah untuk logistik kita kan sudah masuk ke sana. Memang fase-fasenya yang tadi saya sampaikan ada trial. Beberapa challenge memang terkait dengan kita ini harus punya pola operasional yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing logistik company. Nah itu yang masih menjadi challenge saat ini, tapi memang ada beberapa yang sudah bertransisi. Jadi customer kita private company yang sudah memakai fleetnya Kalista untuk logistic purpose, itu juga sudah ada, itu juga sudah kita masukkan. Lalu kalau untuk yang mining sendiri memang kita
masih ongoing discussion. Memang kita masih diskusi, kita masih coba masuk ke fase trial. Kita akan coba kembangkan lagi pola operasional maupun secara efisiensinya. Nanti kita akan coba analisa biar cepat masuk ke sana juga sebetulnya. Apakah yang jadi tantangan utama adalah penyediaan infrastruktur yang mungkin secara pola operasi masih complicated atau gimana Pak? Betul, kalau penyediaan infrastruktur kan memang harus related ke operasional. Jadi apakah penyediaan infrastrukturnya di titik-titik yang mana misalnya, lalu kita bicara apakah kalau mining and plantation apakah sudah ada konektivitas terhadap listrik, atau ya atau memang dari mining and plantation kalau memang belum ada konektivitasnya, apa yang bisa Kalista coba buatkan dahulu, apa yang bisa kita coba solusikan. Nah itu juga memang masih ongoing discussion. Jadi infrastruktur menjadi salah satu hal yang paling penting, karena ini akan menjaga pola operasional. Infrastruktur di mining bahkan sebetulnya kalau kita mau bahas lebih dalam lagi, mining kan 24 jam kan Mas ya. Jadi kita pun di Kalista dengan ke-brand agnostikan yang tadi dan beberapa portofolio yang kita punya saat ini, mungkin bahkan perlu ada swap misalnya. Mungkin kalau Masnya atau mungkin yang lain belum tahu, sebenarnya kalau swap station itu kan yang kita tahu di Indonesia banyak motor ya saat ini. Betul. Sebetulnya di trucking pun ada yang besar-besar. Jadi itu mungkin menjadi solusi yang coba kita tawarkan misalnya, atau kita coba solusikan agar pola operasionalnya 24 jam ini nggak berhenti gitu. Jadi akan ada beberapa variabel-variabel yang kita coba solusikan ke customer sebetulnya. Saya kalau boleh singgung sedikit, sebetulnya tadi ada terkait dengan skema pembayarannya. Jadi kalau skema pembayaran ini akan balik lagi sebetulnya ke pelayanan apa aja sih yang Kalista lakukan. Mungkin ada sambungannya ke salah satu tantangan juga. Jadi saat ini kita tuh juga memberikan cukup atraktif terhadap skema pembayaran. Nah itu kita ada yang rupiah per kilometer misalnya, ada yang kalau bicara mining misalnya per tonase per kilometer, lalu ada yang fixed price per month misalnya. Nah itu juga menjadi salah satu solusi yang kita berikan agar tantangan-tantangan tadi terjawab, karena kan kalau kita bicara logistik unik-unik. Jadi ada yang pembayarannya per trip misalnya, ada yang pembayarannya fixed price, lalu kalau untuk mining ada yang per tonase per kilo, ada juga mungkin yang per bulan. Jadi untuk menjawab beberapa tantangan-tantangan tadi yang ada di sektor mining, logistik dan perkotaan, itu memang kita juga ada financing scheme-nya atau pembayaran, cara pembayaran yang menarik buat customer sih. Oke. Kalau dari sisi operasional sendiri Pak Jiwa, mungkin dari disampaikan Pak Rono, apa yang dari tantangan Pak? Ya, tantangannya sih seperti yang dijelaskan Mas sama Pak Rono tadi, terkait edukasi ke customer sendiri seperti apa. Karena banyak kekhawatiran customer yang awal mulanya dia menggunakan ICE atau mobil bermesin, itu operasionalnya menjadi terganggu. Maka dari itu kita sebagai Kalista memberikan operation pattern seperti apa sehingga mobil EV ini bisa meet dengan requirement mereka. Jadi sehingga mereka dapat merasakan penghematannya, dapat merasakan kemudahannya, serta lebih nyaman menggunakan EV. Seperti itu sih. Tapi apakah untuk teknologi swap baterai yang disampaikan Pak Roni sudah ada Pak? Nah, oke. Untuk sampai saat ini kita sudah bertemu dengan beberapa vendor OEM baterai swap. Basically di Cina sana sudah banyak. Nah, di Indonesia ini masih menunggu karena investment to unitnya nih belum masuk. Karena operasi truk listrik tuh masih dibilang sedikit. Nah, jika unitnya sudah masuk requirement, mungkin itu akan ada. Dan mungkin jika harga baterai seperti Mas juga tahu ya, harga baterai kan semakin lama semakin murah. Mungkin nanti swap baterai mungkin akan ada juga di sektor perkotaan juga. Karena itu sudah di negara-negara di Korea maupun di Cina tuh untuk fast charging atau swap gitu dari untuk sektor perkotaan tuh sudah mulai banyak. Harusnya sih
di tahun-tahun berikutnya sudah bisa masuk di Indonesia. Artinya secara demand sekarang untuk teknologi swap baterai itu masih lebih banyak dibutuhkan di tambang itu. Betul, karena kan melihat pattern operasional kan di 24 jam. Karena kan kalau kita di perkotaan maupun di logistik itu mungkin operationnya nggak 24 jam, mungkin 18, ataupun 20 jam. Jadi ada waktu downtime sekitar 6-8 jam. Nah, di situ kan kita manfaatkan untuk charging. Dan ada PR lanjutan, maksudnya untuk di tambang kadang juga ada penyediaan listrik juga masih jadi masalah. Betul, karena kan yang seperti Pak Rono bilang tadi, rata-rata kan tambang sekarang masih pakai genset. Nah, untuk penyediaan listriknya sendiri mungkin butuhkan kos juga lumayan besar juga. Seperti itu sih. Berarti di tambang sekarang apakah sudah ada perusahaan yang menggunakan EV Pak untuk truk? Sudah ada di daerah Sumatera. Sudah ada. Ya, tadi disampaikan untuk transportasi massal kan sudah di Medan. Sebelumnya itu kan sudah ada di Bogor dan di Surabaya, Pak. Apa bedanya, Pak, di kedua kota ini? Kalau di Bogor, Surabaya memang kita sudah trial kan di sana ya. Jadi memang kita masih ongoing discussion. Tapi kalau untuk Surabaya memang tadi yang saya sebutkan kan ada Invi ya, ada PT Energi Makmur Buana lah gitu di sister company kita juga. Jadi hasilnya memang pemerintah Surabaya kemarin langsung melakukan transaksi dari hasil apa yang sudah coba kita lakukan bersama dengan Invi juga pada saat itu ya, trialnya di Surabaya. Jadi ya alhamdulillahnya memang bagusnya itu sudah punya impact yang cukup baik di Surabaya. Surabaya akhirnya bertransisi ke listrik juga melalui pembelian ke sister company kita. Lalu untuk yang kota-kota lain yang tadi kami sebutkan memang so far masih ada beberapa yang kita coba bahas, discuss lebih lanjut terkait either itu pola operasional atau pola komersialnya nanti akan seperti apa. Itu pun kita berkolaborasi dengan operator yang ditunjuk ya maksudnya, atau operator yang nanti akan berkolaborasi dengan pihak pemerintah juga. Karena kalau dari kami kan memang kita bukan as operator di sini. Jadi kita akan coba menyiapkan seluruh ekosistem layanan end-to-end solutions-nya, infrastrukturnya juga masuk untuk mendukung kebutuhan pemerintah tadi sih. Next kota selanjutnya, Pak? Next kotanya akan kita spill dalam waktu dekat. Cuma pada dasarnya sih kita mencoba untuk selalu transfer knowledge. Masih area Pulau Jawa kah? Di luar Pulau Jawa, cuma nanti kita spill dalam waktu dekat jika memang sudah mulai dekat ataupun lebih intens untuk komersialisasinya di insya Allah di tahun depan sudah mulai. Itu tadi untuk layanan transportasi dalam kota, Pak. Sementara untuk yang akap sendiri kan sudah berkolaborasi dengan PO Sumber Alam ya, untuk rute Jakarta Jogja. Itu hasilnya seperti apa, Pak? Cukup baik hasilnya. Memang ini trialnya juga sudah cukup panjang, sudah cukup lama. Jadi kalau kita lihat dari impact ke customer lah ya, end user atau si penumpang ini juga sebenarnya cukup happy dengan adanya akap yang didasari oleh EV kan sebetulnya. Karena ini baru pertama sepertinya di Indonesia. Runningnya juga sekitar 540-an kilo ya, 540-an kilo. Ini juga membuktikan sekali sebetulnya betul sekali jalan. Ini membuktikan sebetulnya kalau EV ini bukan hanya jarak-jarak pendek aja sebetulnya. Mindsetnya mungkin di masyarakat masih apakah bisa nih jalan jauh pakai EV kan. Nah balik lagi sebetulnya dengan pola operasional yang kita coba planningkan atau kita bahas bersama dengan PO Sumber Alam ya. Jadi kemarin memang dibantu Mas Jiwo dan tim. Sebetulnya pola operasional seperti apa yang paling sesuai, yang tidak mengganggu jalannya si PO Sumber Alam ini, sehingga pelayanannya tetap bagus, emisinya dapat, customer juga happy sebetulnya. Jadi kemarin kita coba fine tuning kapan harus ngecharge, berapa lama harus ngecharge, dan hasilnya cukup baik saat ini. Jadi kalau bicara penurunan emisinya sih cukup tinggi. Lalu untuk kalau bicara penumpang juga cukup banyak. Jadi memang antusiasmenya cukup tinggi untuk ada perubahan ke EV.
Dan salah satunya ini yang tadi disebutkan memang menjadi penyedia pertama untuk akap dan cukup punya impact maupun cukup viral kalau kita bicara di area basis yang penggemarnya cukup banyak sebetulnya. Karena menjadi uji coba pertama Pak untuk akap mungkin ya. Betul. Kalau untuk akap sebenarnya kita kan sudah ada ini ya, sebelumnya kita memang sudah berkolaborasi atau berpartner dengan salah satu PO juga. Namun memang jaraknya yang paling panjang ini yang Sumber Alam saat ini. Jadi kalau kita bicara jarak 100 lebih ya Pak? 100 berapa ya? Jakarta. Yang ditempuh 540-an, ya 547 ya, 500 sekali jalan. Jadi sekali jalan tuh 540-an kilo. Ya ini sebagai salah satu pembuktian juga kalau EV mempunyai endurance, mempunyai impact yang cukup baik terhadap emisi juga kalau memang kita lihat dari sisi emisi, dan teman-teman pengguna juga jadi nggak usah khawatir kalau mau pakai bus EV untuk jarak jauh sebetulnya. Oke. Mungkin tambahan dari Pak Jiwo dari hasil uji coba dengan Sumber Alam sendiri apa yang perlu diimprove lagi? Apakah masih ada kendala Pak ketika dalam operasional? Oke, terkait uji coba dengan Sumber Alam, kita kan masih dalam fase uji coba ya, Mas ya. Jadi spesifikasi unitnya nih masih belum umum lah dengan di Indonesia, seperti tingginya, terus ada toiletnya. Ya mungkin nanti pada saat mass production kita akan meet up dengan requirement bis-bis di Indonesia, seperti bagasinya bisa masuk motor, dan apa namanya ada WC-nya juga kan biasanya. Jadi karena bis yang kita gunakan sekarang bis import CBU, jadi untuk improvementnya ke depan sih seperti itu. Dan kemungkinan besar sih jika melihat efisiensi yang sekarang sudah terjadi itu di mana 0,6 sekian kWh per kilometer. Itu untuk bus, ukuran bus 13 ton, GVW-nya itu cukup irit. Nah, kemungkinan sih di next project ya, Mas Rono, kalaupun jadi mass production, mungkin kita akan menambah kapasiti baterainya, menyesuaikan jarak. Jadi supaya tetap bisa melayani penumpang dengan waktu yang sudah ditentukan bersama dengan operator. Artinya secara EV charging-nya no issue Pak ya, ketika di uji coba ya? Sampai saat ini no issue, dan kita waktunya sama dengan bis Sumber Alam yang diesel. Karena dia sama-sama, kalau dari Jogja itu kita sekali charging di Aji Barang, di mana pas dengan penumpang makan malam. Lalu kalau untuk dari Jakarta ke Jogja kita charging ada 2 kali, di mana di Cikamurang pada saat penumpang dari Jakarta makan malam, lalu ada penumpang untuk ya snack time untuk menambah baterai supaya tidak di bawah 20% sampai di Jogja. Oke. Tapi dari tanggapan dari Sumber Alam sendiri secara bisnis apakah kompetitif Pak untuk dijalankan Pak? Saat ini itu sedang didiskus sebetulnya, karena kan pertama kita tidak menjual ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi memang kita kan skemanya lebih ke end-to-end solutions, nanti pembayarannya yang tadi, jadi pembayarannya itu bisa per bulan. Pada dasarnya kita yang merubah yang tadinya capex menjadi opex kan. Nah kalau memang ini di back to back kan kepada Sumber Alam, pembayarannya misalnya per bulan, ini memang masih ongoing discussion dengan pihak Sumber Alam. Tapi memang fokusnya di Sumber Alam kita masih mencoba trial yang tadi disampaikan. Jadi paralel kita sedang bahas area komersialnya, tapi untuk fokus yang sedang dilakukan sekarang adalah di fase trial. Betul yang Mas Jiwo sampaikan, penyesuaian tadi yang dimaksud, tapi kita tidak akan keluar dari regulasi pemerintah. Itu satu. Jadi mau ada penambahan GVW misalnya, atau baterainya harus disesuaikan, atau lebarnya harus disesuaikan, itu semua nanti kita harus tetap di jalur atau di area yang sudah dengan regulasi pemerintah. Kita nggak akan keluar dari itu. Lalu kalau tadi yang disampaikan Mas Jiwo terkait dengan pola operasionalnya, makanya tadi di awal
planning and consultation tadi, proses di awal itu juga sudah dilakukan. Jadi teman-teman dari operation nih, Mas Jiwo dan tim, itu sebelum kita deploy busnya tuh teman-teman udah ngikutin nih jaraknya kemana aja, rutenya kemana aja, paling pas naruh charger di mana, supaya nggak ganggu pola yang sedang berjalan. Misalnya nanti teman-teman yang sedang naik bis atau penumpang-penumpang memang makan waktu misalnya 45 menit untuk istirahat, itu area-area di mana yang harus kita lakukan pengisian ulang, sehingga pola operasinya nih tidak terganggu tadi yang seperti Mas Jiwo sampaikan. Gitu sih. Kalau bisnisnya memang kita masih ongoing discussions, fokus kita sekarang masih on trial, tapi paralel kita lagi komunikasi terkait itu. Oke, next plan selanjutnya Pak untuk yang sumber alam ini akan seperti apa? Kalau next plan-nya memang kita berharap kita bisa terus berkolaborasi dan bekerja sama. Bisa dikomersialkan ke depan karena ini bisa jadi momentumnya akap ya untuk shifting ke EV. Karena kalau kita lihat passenger pertumbuhannya udah tinggi banget ya, passenger car, motor juga sudah cukup tinggi. Lalu kita bicara di perkotaan juga sudah cukup banyak. Lalu untuk logistik dan mining tadi yang sampai disampaikan, logistik dan mining pun sebenarnya sudah ada, walaupun sekarang secara angka growth-nya belum terlalu banyak. Cuma kalau kita bicara akap, hopefully dengan sumber alam, kalau memang kolaborasinya bisa kita teruskan, ini bisa menjadi turning point atau bisa menjadi salah satu momentum yang bisa kita manfaatkan bersama sih. Karena secara operasional no isu Pak ya? Betul, secara operasional tidak ada isu, tapi betul dengan catatan kita harus melakukan planning yang cukup baik dulu di depan. Gitu. Berarti untuk penyediaan armada ini kombinasi Pak ya, antara mulai dari motor, blind van, double cabin sampai di truk ini ada produksi sendiri dan juga bermitra Pak ya? Kita memang fokusnya kan di commercial vehicle ya. Jadi betul, kita kalau dari Cities, sektor transportasi umum, kita tuh mulai dari microbus yang kayak angkot, sampai ke 12 meter kita ada. Hopefully dalam waktu dekat kita juga bisa siapkan yang articulated sebetulnya. Logistik pun sama, kita punya beberapa portofolio, CDD, CDE, blind van, mungkin sampai tractor head juga. Lalu untuk mining juga sama, kita ada dump truck dan lain sebagainya. Untuk charger ekosistemnya juga kita penuhi. Namun sekali lagi kita brand agnostik, kita tidak manufacture, jadi kita tidak buat mobilnya, atau kita nggak punya brand sendiri. Kita bekerja sama berkolaborasi dengan APM yang kita akses dulu sebenarnya, yang cukup handal dengan kualitasnya, sehingga kualitas atau layanan yang Kalista berikan kepada customer juga bisa back to back dengan pelayanan APM yang handal. Jadi memang dari sisi optimalisasinya brand sendiri, kita ada tim operasional juga yang mengakses dulu brand-brand apa aja atau APM apa aja yang kualitasnya sangat baik dan bisa mendukung transisi EV transisi ICE ke EV dan memberikan impact emisi yang cukup baik ke depannya. Perharinya ada berapa brand yang untuk penyedia armada itu? Kalau brand sudah cukup banyak, mungkin di masing-masing sektor aja bisa lebih dari 5 brand kali ya. 5 brand. 5 brand, kurang lebih 5 brand. Average lah ya Mas ya. Jadi cukup banyak. Kalau untuk di basis kurang lebih dari 5. Logistik itu 3 sampai 4 lah ya. 3 sampai 4 ya. Average-nya mungkin 4 sampai 5 brand sudah berpartner dengan kita saat ini. Termasuk yang under dari Indika Pak, yang Alfa untuk motor ya Pak ya? Betul, kalau untuk motor memang kita single brand aja. Kalau untuk motor kita cuma berpartner dengan Alfa saat ini, karena memang dari sisi produk dan kualitas itu masih menunjang kebutuhan customer ya. Dan kalau kita bicara kualitas, menurut kami juga kualitasnya Alfa sudah sangat baik. Jadi hopefully itu juga bisa membantu atau berperan serta dalam dekarbonisasi atau emisi ke depannya. Cuma kalau untuk yang four wheelers dan above ya. Jadi kalau kita bicara tracking mungkin yang lebih dari 10 ban juga ada ya. Jadi untuk four wheelers and above kita brandnya macam-macam. Mulai dari yang didistribute oleh sister company kita juga.
ataupun APM atau distributor lainnya yang ada di Indonesia. Selama kita sudah assess dan hasilnya baik dan bisa berkolaborasi dengan visi yang sama, itu kita sudah berpartner. Tapi kalau untuk motor kita saat ini single brand aja. Oke. Berarti untuk motor ini sudah support untuk apa saja Pak sejauh ini Pak? So far sih masih kebutuhan logistik memang. Untuk kurir berarti? Bukan, jadi gini, kalau logistik termnya di kita adalah ada yang emang buat kurir, ada yang memang kebutuhan operasional private company-nya tersendiri. Jadi biasanya kalau private company ada kebutuhan untuk antar-antar barang dan lain sebagainya, itu kita golongkan ke logistic purpose sebetulnya. Jadi hal-hal tersebut juga kita coba support sih. Oke, Pak, kembali ke bagian dari layanan dari Kalista Pak, Boleh. soal pembiayaan itu, Ya. bisa dijelaskan model pembiayaan seperti apa Pak? Nah, kita kan yang tadi saya sampaikan memang kita merubah yang tadinya capex ya, yang harus beli. Karena kalau kita lihat saat ini tuh beda sama passenger ya. Passenger car itu harganya mungkin sudah 11-12 sama yang ICE. Bahkan ada yang lebih murah kan sekarang dengan level yang sama. Cuma kalau commercial vehicle ini cukup tinggi saat ini. Mungkin bisa 2-3 kali lipatnya kan. Jadi kalau kita bicara bus ICE dibanding bus EV, sekarang mungkin masih sekitar 2 kali lipat harganya. Lalu kalau untuk truk juga sama. Bahkan untuk level blind van misalnya atau CDD itu pun masih lebih tinggi daripada yang ICE. Makanya itu menjadi salah satu concern dari customer kita. Wah, kalau kita beli capex-nya cukup tinggi nih. Kita harus investasi di depan yang cukup gede gitu. Akhirnya kan memang Kalista hadir dengan solusi juga terkait dengan pembiayaan. Jadi investasinya ada di Kalista, capex-nya ada di Kalista, nanti teman-teman dari customer, klien atau partner akan membayarnya per bulan. Nah, itu juga akan menyesuaikan dengan pola bisnisnya si customer tersebut. Jadi kalau kita ngomongin transportasi umum, sekarang kan mostly di perkotaan pakainya BTS ya, by the service. Jadi teman-teman pemerintah kota misalnya, pembayarannya adalah rupiah per kilometer. Sebanyak kilometer yang dipakai pada hari itu, sebanyak itulah yang akan dibayarkan. Misalnya berapa XX ribu per kilometer misalnya. Nah, itu akan dikalikan dengan berapa kilometer yang running di hari itu. Jadi pembayarannya bisa rupiah per kilometer. Nah, kalau tonase per kilometer misalnya itu kan mostly di mining ya. Biasanya di mining kan dibayarnya per tonase sekian ribu gitu misalnya, atau sekian ratus ribu. Nah, itu tuh yang disesuaikan juga oleh Kalista. Jadi Kalista akan coba implement apa yang sudah biasa dilakukan. Jadi di mining pun kalau memang biasanya adalah rupiah per tonase per kilo, itu juga bisa disesuaikan oleh Kalista. Pembayarannya juga akan sama seperti itu. Nah, kalau logistik memang mostly masih yang per bulan. Jadi kayak sewa kendaraan. Sewa kendaraannya misalnya sekian juta per bulan, itu juga kita sesuaikan. Cuma kalau memang Kalista, biaya yang cukup menjadi solusi tadi, mau rupiah per kilometer, mau per bulan fixed cost, atau mau per tonase per kilo, itu tuh sudah mencakup seluruh ekosistem atau infrastruktur yang kita bangun juga. Jadi udah satu bundle, udah tinggal pakai deh gitu, sama tolong siapin drivernya aja misalnya. Nanti sisanya biar Kalista yang urusin, sebenarnya gitu sih. Terkait dari market logistik sendiri, untuk perusahaan logistik yang konsen di EV kan belum terlalu banyak Pak ya? Artinya dari Kalista sendiri sudah punya database ya, perusahaan-perusahaan yang memang sekarang lagi campaign soal green logistik gitu ya. Sebenarnya kalau logistik gini sih, logistik itu menurut saya sih bukan mereka tidak concern terhadap perubahan ke EV. Cuma memang kalau logistik sendiri kan mereka mainnya waktu ya. Jadi kalau waktunya terbuang, takutnya mereka akan terganggu bisnisnya. Makanya tadi yang saya sampaikan di awal mungkin terkait pola operasionalnya aja. Teman-teman dari logistik masih banyak ada kekhawatiran terkait pola operasionalnya, kalau tidak dijagain nanti akan merugikan atau memberikan impact yang negatif. Cuma sekarang kalau kita lihat betul banyak sekali perusahaan yang sebetulnya sudah concern, apalagi perusahaan global ya. Itu sudah ada dorongan ESG yang harus
penuhi kan oleh masing-masing perusahaan. Jadi dari sana kita juga membantu mencoba mengelektrifikasikan kendaraannya. Banyak kok perusahaan logistik yang dorongan ESG ini cukup kuat dari global maupun dari investornya misalnya. Karena sekarang mau tidak mau memang investor atau beberapa company besar itu sudah sangat concern terhadap lingkungan yang harus dijaga juga. Jadi seperti tadi di pemerintahan kota, dorongan government-nya juga cukup kuat. Sebetulnya di logistik maupun mining, dorongan ESG-nya untuk shifting ke EV juga sudah cukup kuat. Jadi Kalista coba hadir, gimana sih pola operasionalnya, gimana pembiayaannya, gimana TCO-nya, atau cost-nya yang harus dikeluarkan apabila shifting ke EV bisa kelihatan. Nah itu coba Kalista lakukan di depan agar teman-teman customer mau dari berbagai sektor bisa nyaman pada saat pindah ke listrik. Sih. Terkait pola operasional ini tentu kan butuh after sales yang kuat, Pak. Betul. Kesiapan sendiri dari Kalista seperti apa? Mau dibantu Mas Diwo? Ya udah. Boleh. Boleh. Oke, terkait after sales itu kita yang tadi Mas Rono udah pernah bilang juga, kita ada produk due diligence, apa-apa aja yang produk yang mau kita gunakan. Selain itu juga kita ada ya kerjasama dengan APM atau dealer terkait untuk melakukan after sales terkait regular maintenance dan unregular maintenance. Jadi kita bisa memastikan bahwa customer sudah terima unit saja, menggunakan unit saja, di mana seperti after sales, maintenance, insurance, dan license ada di kita semua. Jadi benar-benar customer tinggal pakai semua. Jadi kita back to back juga dengan APM yang unitnya kita gunakan untuk merawat unit-unit kita semuanya. Seperti itu sih Pak. Dan itu sudah tercover di seluruh Indonesia Pak ya? Iya, ada beberapa brand yang memang sudah cakupannya nasional. Tapi jika brand tersebut cakupannya belum nasional, kita minta mereka untuk naruh engineer atau mekanik untuk handle mobil-mobil tersebut. Oke. Terkait pola operasional kan juga perlu untuk monitoring di sisi armada dan safety-nya Pak. Apakah ada tools tertentu atau yang digunakan? Oke, jadi di kita sendiri sama sister company juga, sama-sama Sapien, kita udah develop IoT. Di mana IoT kita ini sedikit berbeda dengan IoT yang ada di pasaran. Di mana IoT kita tuh bisa baca real time location, odometer, SOH, state of health battery, dan state of charge, di mana persentase baterai. Jadi kita bisa melihat unit-unit kita yang beroperasi sudah berapa persen baterainya, dan customer juga bisa ngelihat unit-unit yang kita sewakan ke mereka, kita berikan akun untuk men-tracking. Jadi dia bisa lihat nih, driver dia udah tinggal 10%, harusnya pulang nih buat ngecas. Jadi untuk mengurangi breakdown seperti itu. Dan tadi kita juga ada driving behavior, di mana kita bisa ngelihat nih driver ini apakah ugal-ugalan, sering rem mendadak, atau zigzag atau seperti itu, kita bisa nge-record. Jadi kita memang ada alat khusus monitoring tool seperti itu untuk kita monitoring sebagai asset owner dan kepada customer. Karena customer kan juga ingin melihat dong productivity unitnya seperti apa. Berarti customer dikasih dashboard akses? Iya, betul. Dikasih dashboard akses untuk dia monitoring juga. Konteks monitoring ini berarti tidak hanya di posisi Pak, dia monitor untuk baterainya juga behavior dari drivernya gitu ya? Iya, betul. Jadi bisa melihat productivity hariannya juga, tripnya tercapai atau tidak, seperti itu Pak. Seberapa penting Pak untuk sampai harus monitor untuk baterainya Pak? Ngomong seberapa penting, pertama tadi untuk state of health battery, karena kita ingin melihat juga nih, karena kan di EV komersial khususnya, mungkin Mas juga tahu yang terlama operation itu bus EV ada di salah satu operator di Transjakarta 2021, di mana EV ini belum ada yang 10 tahun umurnya, 5 tahun pun belum ada. Nah kita kan masih melihat, mungkin juga tahu warranty baterai 8 tahun atau sekian ribu kilometer, sekian ratus ribu kilometer. Nah itu kita memonitoring apakah betul yang si
APM ini atau OEM ini bilang dengan warranty tertentu, dengan kilometer tertentu bisa mencapai. Makanya kita ada monitoring itu untuk melihat degradasi baterainya. Apakah degradasi baterainya itu sesuai dengan yang diinfokan oleh APM kan? Ini biasanya degradasi baterai itu sampai dengan certain of time itu di 70% state of health baterainya. Nah, kita membuktikan itu. Cuman kan masalahnya EV di Indonesia ini belum ada yang sampai 5 tahun. Atau mungkin ya ada beberapa project yang sampai dengan 10 tahun, nah itu belum bisa ngelihat patternnya. Beda dengan mobil diesel kan, udah berjalan berapa tahun, sudah ada market, sudah ada secondary marketnya, sudah ada ya kilometer sekian, udah harus turun mesin apa segala macam. Nah, untuk EV ini kan masih belum ada. Oke. Gitu. Artinya secara jangka panjang itu bisa memprediksi umur baterai begitu, Pak? Ya, betul. Jadi secara jangka panjang kita bisa memprediksi umur baterai juga, dan untuk di beberapa sektor kita sudah ada perhitungan untuk mengganti baterai. Supaya kontrak dengan customer tetap bisa berjalan panjang. Jadi kita sudah bisa memperhitungkan degradasi baterai di situ. Oke, balik lagi ke Pak Rono. Dari banyak aktivitas yang dilakukan dari Kalista kan sudah banyak berkolaborasi Pak dengan banyak pihak Pak. Apakah itu berpengaruh Pak dari ekspansi bisnis dari Kalista Pak? Pasti berpengaruh karena pihak ini kan macam-macam ya. Ada yang customer, ada yang APM dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita terus berinteraksi dengan kebutuhan dari customer. Saya ambil contoh misalnya ada river truck ya. River truck itu truk pendingin, betul. Saat ini memang kita terus berkolaborasi dan interaksi dengan berbagai macam APM atau beberapa kebutuhan customer itu yang membutuhkan hal tersebut. Jadi semacam kita menggali potensi ekspansi apa yang harus kita lakukan ke depannya. Jadi interaksinya makin banyak, kita juga grabbing atau kita dapat inputan baru terkait kebutuhan customer selanjutnya seperti apa. Kita dari Kalista juga akan mengimbangi dengan produk-produk yang bisa menyediakan solusi tersebut sih. Jadi dengan berkolaborasi dengan macam-macam stakeholder, mudah-mudahan itu juga bisa memberikan ekspansi pasar yang cukup besar juga ke depannya sih. Nextnya akan berkolaborasi dengan siapa, bisa di-spill Pak? Kalau nama perusahaannya sih agak nanti kita background core bisnisnya mungkin. Kalau core bisnis banyak. Pertama mungkin tadi ya kalau kita bicara logistik kan ada yang untuk kurir misalnya, atau untuk mobility-nya driver misalnya, itu mungkin bisa masuk ke sana, atau untuk logistik yang tadi saya sampaikan mungkin ada yang geraknya di pendingin truk, atau kalau di cities banyak ya beberapa yang sedang kita kolaborasikan. Kalau mining memang yang industrinya mungkin ada di batu bara, ada yang di boksit juga misalnya, lalu beberapa hasil mineral misalnya, lalu untuk plantation mungkin ada yang di area sawit, lalu ada yang di area forestry yang outputnya adalah palet misalnya. Nah itu beberapa industri yang sedang ngobrol sama kita. Jadi ya hopefully nanti kalau memang sudah lebih banyak, lebih ekspansinya juga cukup besar, yang tadi saya sampaikan bisa kejadian berkolaborasi dengan Kalista untuk dekarbonisasi, nanti kita bisa spill lebih dalam. Pak, kembali soal tantangan tadi, tentu yang disampaikan di awal Pak, yang menjadi tantangan terbesar Pak untuk mengubah paradigma konsumen Pak untuk transisi ke EV apa Pak secara umum Pak, dari Pak Rono? Ya kalau dari saya sih yang pola operasional tadi ya, itu menjadi faktor terpenting sebetulnya. Lalu kita juga nggak bisa pungkiri kalau bicara bisnis perlu ada efisiensi dalam cost. Efisiensi dalam emisi sudah pasti bisa coba kita solusikan. Pola operasional juga coba kita sesuaikan juga dengan expertise yang ada di Kalista. Kalau dari sisi operasionalnya, hopefully masih bisa tercover ya. Karena kita bicara BBM versus listrik,
atau kita bicara maintenance ICE versus maintenance EV. Yang jelas kan EV lebih murah ya, jadi nggak ada oli mesin misalnya, itu kan cukup pricey juga sebetulnya. Lalu tapi kalau dari sisi capex atau dari harga kendaraan, nah ini masih menjadi tantangan karena yang tadi saya sampaikan juga harga capex-nya ini masih lebih tinggi kan dari yang ICE. Jadi tantangannya itu, cuma kalau dari sisi konsumen, kalau yang saya lihat memang ada 3 core yang harus kita coba penuhi. Pertama dari cost efisiensinya terhadap emisi, cost efisiensi, lalu efisiensi terhadap emisi, sama pola operasional yang mereka harus diyakinkan dan akan merasa aman jika planningnya sudah disesuaikan di awal. Oke, tambahan dari Pak? Oke, kalau tantangannya dari segi untuk yang tadi Mas tanyakan itu adalah line up unit sebenarnya. Karena kan EV ini untuk komersial masih tergolong baru. Line up unitnya untuk meet up ke pasar tuh masih agak sulit karena beberapa unit EV nggak bisa compare apple to apple dengan ICE. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah dari mindset dari si customer sendiri. Karena masih melihat nih, karena masih dilihat tuh dengan passenger, di mana mereka perlu nge-charge berjam-jam. Terus jika ada breakdown seperti apa segala macam, after sales seperti apa. Nah itu yang sangat kita bentuk dari awal kita ketemu dengan customer. Kita sudah menjelaskan bahwa not to worry jika menggunakan EV karena ada di kita semua. Seperti yang tadi saya bilang, after sales, insurance, license, dan maintenance itu ada di kita semua. Jadi tantangannya sih yang terbesar yang menurut saya ya terkait line up unit. Lalu yang kedua dari mindset si customer itu sendiri. Apakah dia mau shifting atau tidak? Baik lagi, jika dia mau shifting, bisa kita buatkan patternnya supaya bisa tetap meet up nih dengan operation daily-nya si customer tersebut. Oke, baik Pak Ronald. Kalau dari sisi tantangan dari sisi pemerintah nih, tentu kan ada regulasi atau semacam pajak lah mungkin juga jadi concern juga. Apakah ada Pak? Oke, kalau secara regulasi sebenarnya kalau untuk shifting ke EV kan kita bicara pemerintah malah sudah mendorong ya. Paling kalau dari sisi capex ini kan akan berhubungan dengan tarif sebetulnya. Apalagi kalau kita bicara ini barang impor gitu misalnya dari beberapa negara. Nah mungkin di area itu yang masih menjadi tantangan. Jadi misalnya biaya masuknya cukup tinggi dan lain sebagainya itu masih menjadi tantangan. Nah jadi kita di Kalista juga mencoba untuk compete atau mencoba memberikan cost yang efisien buat customer, sehingga hal-hal tersebut masih coba kita kelola atau kita coba carikan solusinya agar harganya tetap compete ke customer. Mungkin itu sih kalau dari government ya. Cuma kalau saya lihat memang government kan arahnya memang sudah sangat baik ke area penurunan emisi. Jadi bahkan sudah ada dorongan-dorongan pemerintah juga agar kita bisa coba cari cara agar emisi ini bisa ditekan sangat cepat ya, dalam waktu yang sangat cepat. Cuma memang kalau bicara tantangan dari regulasi atau dari government sendiri ini terkait yang tadi biaya masuk dan lain sebagainya sih harus gitu. Harapannya ada insentif terkait biaya masuk. Skemanya kan banyak ya, bukan hanya insentif aja sebetulnya. Cuma itu mungkin nanti yang bisa menjadi PR bersama gimana caranya menekan emisi dengan berbagai skema-skema yang bisa kita coba sesuaikan atau bisa dibahas lebih lanjut terkait dengan capex yang saat ini masih cukup tinggi dibanding dengan mobil bensin atau kendaraan bensin. Oke, terakhir mungkin Pak Rono dan Pak Jiwa Pak. Next untuk sampai akhir tahun ini seperti apa dan sampai 5 tahun ke depan dari Pak Rono? Sampai akhir tahun ini, memang kalau sampai akhir tahun ini memang kita masih ongoing proses dengan berbagai cities ya, berbagai kota. Hopefully memang di akhir tahun ini kita akan coba kolaborasi dan berpartner dengan salah satu atau salah dua kota sehingga kota tersebut sudah transisi
Lalu kalau untuk 5 tahun ke depan misalnya, ya kami berharap pertama dari ekosistem infrastruktur kita bisa siapkan lebih banyak. Ini untuk B2C ya, untuk pelanggan, untuk passenger, yang SPKLU tadi itu bisa kita siapkan lebih banyak. Lalu untuk perkotaan besar juga hopefully, dan kota-kota yang lainnya juga bisa kita coba kolaborasikan berpartner agar shifting ke EV. Namun perkembangan di mining dan logistik dalam 5 tahun ke depan kan memang seharusnya sudah cukup tinggi ya. Apalagi yang kami dengar konektivitas listrik juga makin baik ke area-area tambang dan lain-lain. Jadi dengan hal tersebut dari dukungan pemerintah, dukungan holding kita juga di Indika Energy, agar persiapan ekosistemnya juga makin matang, itu bisa menambah ekspansi pasarnya Kalista maupun memberikan efek yang baik terhadap penurunan emisi di Indonesia pada khususnya. Jadi membuka pasarnya mining dan logistik ini di 5 tahun ke depan makin banyak lagi, dan cities juga bisa, perkotaan juga bisa lebih banyak untuk shifting ke EV ya, secara total atau menyeluruh gitu sih. Tambahan dari Pak? Oke, kalau tambahan sih dalam waktu dekat ini mungkin satu suara lah dengan Mas Rono. Tapi kalau untuk 5 tahun ke depan, baik lagi karena kita nih aset company, heavy asset, ya kita berharap di tahun ke depan sudah bisa menjalankan automation operation dan bisa dibilang operation 4.0 lah. Jadi semuanya sudah digitalisasi, semuanya sudah by system semua dan sudah monitoring semua. Jadi karena baik lagi di luar sana perusahaan sudah mengurangi aset dan di saat ini Kalista malah menambah aset. Jadi itu cukup menjadi fokus ke depan kita supaya managing aset ini umurnya panjang dan bisa digunakan sampai dengan project habis. Oke. Paling terakhir Pak Rono, closing statement untuk tren transisi ke EV ini seperti apa Pak? Untuk di semua sektor logistik, tambang, dan transportasi Pak. Oke, jadi kalau trennya ini pasti naik ya. Kalau passenger udah pasti. Cuma kalau untuk government, untuk di perkotaan itu sudah sangat-sangat mendorong, karena memang aspek lingkungan menjadi salah satu aspek yang menjadi concern kan ya. Lalu untuk logistik sebetulnya dan mining ini hopefully juga kita dari Kalista bisa membantu, karena kalau bicara pengurangan emisi lalu pengurangan cost agar lebih efisien, itu sudah pasti akan Kalista coba bantu dan simulasikan. Namun yang paling penting adalah pola operasional masih tetap terjaga. Nah itu faktor-faktor tadi yang hopefully Kalista memang bisa coba bantu terus dan bisa giring bersama sehingga impact-nya luas. Impact-nya sebetulnya bisa memberikan lapangan kerja yang lebih banyak misalnya, lalu kita juga bisa punya udara dan lingkungan yang sehat. Lalu yang jelas juga kedepannya kalau memang ini bergulir secara baik, bisa menjadi percontohan di beberapa area lainnya sebetulnya sih. Oke, terima kasih Pak Rono, terima kasih Pak Jo, sukses untuk Kalista. Terima kasih. Terima kasih.